Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan nih saya nonton konten tentang undang-undang yang baru. Jadi koruptor itu bisa didenda dan bisa berdamai melalui kejaksaan. Ya, saya tertawa mendengar konten itu sudah lama berlaku. Jadi kalau proyek itu 100 juta dikerjakan 30 juta, lalu administrasi dan keuntungan perusahaan sampai 50 juta, lalu sisanya 50 juta itu nggak jelas. Itulah hasil korupsinya. Nah, diperiksalah proyek itu. Temuannya 10 juta. Lalu di kejaksaan dia kembalikan yang 10 juta itu. Jadi dia dapat korupsinya 40 juta. Itulah praktek korupsi yang sudah berlangsung di NKRI ini. Mungkin selama 80 tahun merdeka ini baru dibuat undang-undang resminya sekarang kayaknya. Jadi undang-undang yang baru ini adalah memang undang-undang yang dibuat oleh para koruptor. Memang kita sudah tahu para koruptor ini korupsinya lewat undang-undang sekarang, karena di DPR itu adalah para koruptornya yang punya kaki tangan di perusahaan-perusahaan itu sebagai alat korupsinya. Jadi memang sistem kita sudah korupsi mendarah daging, kata Tom Lembong itu. Ya, ini warisan Belanda kalau saya bilang. Belanda itu 350 tahun ya mengkorupsi NKRI ini dengan VOC itu lewat birokratnya Gajah Mada itu. Makanya kita membuat Universitas Gajah Mada, karena itu adalah universitas ya tempatnya orang-orang VOC itu mengajarkan apa-apa yang bisa dilakukan dalam berkorupsi yang sopan di NKRI ini. Makanya alumninya selama 80 tahun merdeka inilah yang mendominasi birokrasi jabatan di NKRI ini. Ya wajar kalau Presiden kita Jokowi meraih peringkat kedua presiden terkorupsi di dunia. Ya, ini semua tidak lepas daripada kebodohan yang melanda umat beriman yang tidak mau membaca isi kitabnya. Jadi contoh, ada cerita 25 nabi. Itu dari buku apa? Kitab suci mana yang menyatakan ada 25 nabi? Yang sama dengan judul kelahiran Tuhan Yesus itu 25 Desember, itu dari kitab mana? Itu kan sama tuh, dua agama besar dunia itu punya aturan yang kita nggak tahu bersumber dari kitab mana. Ya, 25 nabi, siapa yang ngitung, siapa yang bertanggung jawab. Lalu 25 Desember tanggal lahir Tuhan, siapa juga yang bertanggung jawab. Jadi memang manusia sekarang ini kalau nggak napak tilas nabi penutup yang revolusioner jujur itu,
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam waktu dia di Gua Hira itu pada usia 40 tahun, maka ya kita nggak ketemu pada kebenaran sejati yang diajarkan oleh pencipta kita, Robika Laziholak. Ya Rob aja orang nggak kenal yang menciptakannya, tapi mereka semua berasa menikmati, mengabdi kepada pencipta manusia, tapi nggak kenal ayatnya yang mana pencipta manusia itu. Ya itulah ayat 5 pertama di Gua Hira, Iqra bismi rabbika lazi khalaq khalaqal insan min alaq. Lalu belajar dengan tulisan alazi alamal bil qalam, lalu diajari oleh Rob penciptanya alamal insan malam ya'lam. Ya mudah-mudahan kita semua masih selamat di antara isu-isu bencana alam yang sudah lama didengar. Ya hari ini di Sumatera sudah mulai bencana besar yang tidak habis-habisnya. Mudah-mudahan bencana ini menyadarkan manusia seperti bencana-bencana yang dulu diberikan kepada Fir'aun ketika Musa memperingatkan Fir'aun. Pencipta sudah memberikan bencana-bencana, tapi Fir'aun tambah tidak percaya, dia menantang untuk melihat Tuhan. Ya mudah-mudahan kita semua masih selamat di tahun 2026 ini. Kita menggagas koalisi Selamat Indonesia. Sampai jumpa lagi dengan Bang Haji Handra di Museum Arsitek Handrasa Napoleon. Terima kasih sudah menonton. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salamun qaulam mir rabbir rahim.